semuanya, pernah gak sih kalian merasa stres setelah scroll TikTok atau Instagram? Atau malah susah tidur gara-gara main TikTok sampai larut malam? Nah, itu salah satu contoh dari psikologi digital. Psikologi digital adalah ilmu yang mempelajari bagaimana teknologi seperti media sosial, smartphone, dan aplikasi memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku kita. Dengan kata lain, ini adalah cara baru memahami manusia di era digital. Bidang ini menyelidiki dampak teknologi digital terhadap mental, perilaku online, dan bagaimana teknologi dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ada beberapa hal penting yang dipelajari dalam psikologi digital, antara lain, yang pertama ada media sosial dan identitas diri. Kita cenderung menampilkan versi terbaik dari diri kita sendiri di media sosial. Ini disebut curated self. Tapi, ini bisa menimbulkan tekanan seolah-olah kita harus selalu bahagia dan sukses. Yang kedua, ada social comparison dan FOMO. Melihat postingan orang lain bisa bikin kita membandingkan diri. Ini bisa menimbulkan FOMO atau fear of missing out, yang dimana kita jadi takut ketinggalan tren, kegiatan, atau hidup yang terlihat sempurna. Akibatnya, kita bisa merasa kurang, tidak cukup, atau bahkan gagal hanya karena membandingkan diri dengan potongan kecil kehidupan orang lain yang ditampilkan secara ideal di media sosial. Yang ketiga, kecanduan digital. Banyak dari kita sulit lepas dari handphone, notifikasi, scrolling tanpa henti, atau main game berjam-jam bisa menyebabkan ketergantungan, bahkan gangguan tidur atau kurang fokus. Perilaku ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi sosial, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Yang keempat, ada cyberbullying dan online disinhibition. Cyberbullying dan online disinhibition memiliki hubungan yang signifikan. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan, atau penindasan yang dilakukan melalui media sosial. Contohnya, menyebarkan rumor atau postingan yang mempermalukan korban. Sedangkan online disinhibition mengacu pada kecenderungan seseorang untuk bertindak atau mengekspresikan diri secara berbeda dalam lingkungan daring, seringkali lebih berani atau agresif dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Psikologi digital bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya ada kecemasan dan stres karena tekanan sosial online, merasa kesepian walaupun kita punya banyak teman di dunia maya, gangguan tidur karena terlalu lama di depan layar, mengganggu kemampuan konsentrasi, dan interaksi virtual yang berlebihan dapat mengurangi interaksi tatap muka. Dan dampak positifnya ada peningkatan koneksi sosial, dukungan kesehatan mental, fleksibilitas pembelajaran, dan peningkatan kesadaran mental. Dan berikut ada tips dalam menghadapi dampak negatif psikologi digital. Yang pertama, batasi waktu layar. Tentukan waktu maksimal menggunakan media sosial atau aplikasi hiburan setiap hari. Misalnya, maksimal 1-2 jam scrolling TikTok atau Instagram. Yang kedua, terapkan digital detox. Cobalah libur sejenak dari dunia digital, misalnya 1 hari tanpa media sosial atau tidak buka handphone setelah jam 9 malam. Ini membantu otak kita istirahat dari rangsangan berlebihan. Yang ketiga, sadari kurasi konten. Ingat, apa yang kita lihat di media sosial adalah versi terbaik yang sudah dipilih-pilih. Jangan langsung membandingkan hidup kita dengan highlight orang lain. Yang keempat, gunakan media sosial secara sadar. Sebelum buka media sosial, tanya diri sendiri. Aku mau cari apa ya? Mau hiburan? Aku mau cari apa ya? Mau hiburan? Mau informasi? Jangan sampai cuma scroll tanpa tujuan dan akhirnya malah bikin stres. Stres, atau terganggu karena dunia kita, jangan ragu bicara dengan orang yang mampu kamu percaya,
atau cari bantuan profesional, psikolog atau konselor. Dan itulah tips dalam menghadapi dampak negatif psikologi digital. Selanjutnya, psikologi digital juga banyak dipakai di dunia nyata. Yang pertama, ada aplikasi dan chatbot terapi. Ada aplikasi yang membantu kita mengatur stres, mood, bahkan ngobrol dengan chatbot seperti terapis digital. Yang kedua, ada desain aplikasi dan marketing. Desain tombol, warna, dan posisi iklan dipengaruhi oleh psikologi pengguna. Prinsip seperti social proof digunakan untuk mempengaruhi keputusan kita secara halus. Dan yang ketiga, ada self-care digital. Ada fitur seperti mode malam, digital detox reminder, atau pengingat waktu layar. Itu semua dibuat untuk menjaga keseimbangan digital kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.